وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bawahnya, yaitu bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan karunia anak, ya maka kita harus paham bahwasanya anak itu memiliki dua posisi. Yang pertama sebagai perhiasan dunia, kemudian yang kedua yaitu sebagai fitnah juga. Oleh karena itu maka kita jaga. Wanita juga sama, istri juga sama. Ya, istri itu bisa menjadi gitu, seindah-indah perhiasan dunia, wanita solihah, maratu solihah, gitu kan. Tapi bisa juga menjadi sebesar-besar fitnah yang ada di muka bumi. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairum min indallahi thawaban wa khairun amala. Dan ya, amal yang baik, ya, al baqiyat sholihah khairum, lebih baik indallahi, inda rabbika, di sisi Allah, sawaban, balasan, wa khairun amala, dan merupakan pengharapan yang lebih baik gitu. Artinya kalau berharap yang terbaik gitu kan, itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Al-baqiyat sholihah, melalui amal yang baik gitu, kebajikan yang terus-menerus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, yaitu apa? Nisa' wal banin, yaitu perempuan dan anak. Itu sebagai perhiasan. Sehingga zina, di sini dikatakan zinatul hayati dunia, kemudian di sini juga dikatakan mana tadi? Azina zuyyina linnas, menggunakan kata-kata zayyana, yaitu perhiasan. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai ujian untuk orang tuanya, bahkan juga ujian kepada masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Anakmu dan hartamu itu fitnah, wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain berjalan masuk, lalu keduanya tersandung. Keduanya saat itu mengenakan baju merah serta merta Rasulullah SAW turun dari mimbar dan menggendong keduanya kemudian bersabda, ya, alangkah benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan bagimu. Kulihat dua bocah ini berjalan lalu tersandung, hal ini menyebabkanku tidak bersabar sehingga aku pun turun dari mimbar dan menggendongnya. Ini contoh. Bagaimana Nabi SAW harusnya menyelesaikan khutbahnya, menyelesaikan pidatonya, tapi begitu melihat cucunya tersungkur, kesandung, beliau langsung turun untuk nulung. Fitnah. Maka kita lihat konteksnya, turunnya Nabi SAW dari mimbar untuk nolong ini masih dalam fikih masih boleh gitu loh, masih bagus, masih nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya adalah orang tua nggak punya duit, terus anaknya merongrong pengen punya motor, kemudian orang tuanya akhirnya gimana caranya akhirnya nyolong gitu. Itulah menjadi fitnah yang kemudian dilarang. Oleh karena itu maka jangan sampai kita terjebak pada fitnah itu. Jangan sampai kemudian kita nanti itu kalau di akhirat itu urusannya sendiri-sendiri, tapi kita justru harus punya masalah besar karena ya menuruti kemauan anak yang tidak benar. Maka ini yang harus perlu kita pahami. Yang ketiga, kerap kali anak itu bisa melalaikan orang tua dari mentaati Allah. Nah, ini juga termasuk fitnah juga ya, fitnah jelek dari seorang anak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian hartamu, anakmu dari berzikir kepada Allah. Sibuk dagang, lupa sholat, nggak boleh. Sibuk main sama anak, main bola sama anak, atau sibuk anaknya main bola nemenin gitu kan. Nah, sampai lupa sholat nggak boleh. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang sampai melakukan itu, yaitu melupakan Allah, melalaikan Allah karena urusan harta dan anak, maka itu mereka orang-orang yang merugi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladukum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum, akan menjadi musuh buat kamu, fahdaruhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hati itu bukan berarti menghindari, bukan. Maksudnya apa? Hati-hati terhadap sikap mereka. Kamu harus mikir, minta apa sih anakmu? Oh, minta narkoba ya, dibelikan. Minta minuman keras ya jangan dibelikan. Ya, minta motor kamu nggak sanggup terus nyuruh kamu nyolong, kamu melakukan ya jangan dilakukan gitu loh. Maka jangan sampai menjadi fitnah. Kemudian Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, al auladu muhibbatun mubkhalatun. Anak itu penyebab sifat muj
anak itu bisa menjadi sebab sifat pengecut dan kikir. Nah, "Ayo Mas, mangkat ngono, ning ndi? Jihad ngono." "Ah, moh aku duwe anak akeh." Pengecut ya. Atau kemudian ada temennya itu kan baru dibegal itu dia lari gitu. "Kok ngono ayo kancamu?" "Apa ngewang-ngewang ning omah ndek anak, nanti ndak malah enek apa-apa," gitu kan. "Nanti anakku sapa sing ngurusi." Dia menjadi penyebab penyebab kikir. Kakaknya kelaparan gitu kan, suruh bantuin dia sebagai adiknya, "Bantuin kakakmu tuh," kata ibunya. "Nggak mau," gitu. "Lah emang kenapa?" "Wah aku ndek anak sing kudu tak pakani, ngapain aku nolong kakak saya, mati mbok wis," gitu. Hal-hal seperti ini ya, tidak diperkenankan dalam Islam ya. Sehingga kita harus paham bahwasanya jangan sampai anak itu menjadi sebab kita menjadi yang jelek gitu. Di sini dikatakan bahwasanya mujbanatun yaitu sifat pengecut gitu, adalah enggan berjihad karena takut mati, tadi udah tak contohkan ya, tidak jihad nggak mau karena punya anak. Sedangkan arti mubkhalatun yaitu kikir adalah terhalang dari bersedekah lantaran menafkahi anak. Jadi dia nggak mau bantu fakir miskin karena mikirnya nanti anaknya kurang gitu loh. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, "Mana kosot min malin sodako." Kamu kalau bersodako, mengharap ridho Allah, maka hartamu nggak akan berkurang. Allah taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.